Halo guys, welcome back di acara Sandiaga Uno Open for Business. Open untuk semua inspirasi baru, open untuk pembelajaran baru, perubahan baru dalam bisnis dan juga kehidupan. Yeay, hari ini luar biasa, bintang tamu kita sudah sangat ditunggu-tunggu dan menempati posisi pertama dari permintaan netizen yang budiman. Wow, dari Taulani TV, siapa lagi kalau bukan Andre Taulani. Terima kasih Mas Sandi dan juga Sandiaga Uno TV dan semua netizen-netizen yang telah mensupport saya sehingga saya bisa duduk di tempat ini ya, bersama dengan Mas Sandiaga Uno, idola saya. Thank you banget. Jadi nggak ada yang bisa ngira orangnya bisa main ke sini. Kita langsung sebut saja dengan sebutannya luar biasa nih, Prince of Bintaro gitu. Iya Mas, banyak. Dan ada juga yang bilang Sultan Bintaro. Iya. Dari betul. mana tuh nama atau ini sendiri, dari netizen atau ciptaan sendiri brandingnya? Dari relawan-relawannya Taulani TV Mas. Wow. Jadi mereka itu karena melihat kemarin saya banyak saingan sama Raffi, jadi banyak yang mendukung saya untuk menjadi Sultan juga. Sebetulnya Sultannya pertama kali itu dijuluki buat Raffi. Oke. Cuman kalau biasanya kalau orang nggak ada saingan kan nggak seru Kurang gitu kan. ya. Makanya muncul. Sultan itu sih kalau di Timur Tengah itu kayak raja di raja gitu. Raja loh. di raja Mas. Dan Betul. akhirnya saya diberi julukan Sultan Bintaro karena saya tinggal di Bintaro. Chief, ini luar biasa banget nih. Awal karir jadi penyanyi di band Stinky. Stinky. Terus pemain film, pelawak, ex-politisi, ini banyak yang nggak tahu nih. Iya. Tapi ex-politisi pernah maju di kota Tangerang Selatan. Businessman juga, punya beberapa bisnis. Main di opera Fun Java yang ratingnya luar biasa skyrocket. Dan juga host di Ini Talk Show yang ratingnya juga ya seperti kita ketahui meroket. YouTuber yang sekarang kontennya trending terus. Dan sekarang gue mau tanya-tanya, waktu cita-cita kecil lu tuh apa sih bro? Nah keren nih pertanyaannya. Banyak memang yang belum nanya. Sebetulnya gue cita-cita kecil tuh punya cita-cita atau enggak. Dulu cita-cita gue pengen jadi pilot Mas. Dan Kok ini, sama? iya Mas. Gue bener. juga pengen jadi pilot. Atau mungkin karena 80% anak kecil kalau itu ditanya pengen jadi pilot ya, betul ya. Pilot kalau nggak dokter. Betul, antara dua tuh. betul. Dan gue memilih pilot. Tapi itu cuma sebentar sih. Abis itu kemudian, mulai terlihat jiwa seni itu ketika di TK Mas. TK 0 besar dan kelas 1. Iya, umur 6-7 gitu ya. 6-7 tahun. Jadi nenek gue ngelihat waktu itu dia ngajak ke pasar. Gue nganterin nenek ke pasar kan. Tiba-tiba di pasar itu ada lagunya Arafik. Lirikan matamu yang gitu. Wah, gue langsung joget Mas di situ Mas. Gak malu lagi. Naik ke stage, joget sampai seluruh pasar tuh ngeliatin gue tepuk tangan. Dan nenek gue langsung bilang, wah ini pasti jiwanya memang menjadi penjual voucher nih. Penjual voucher. Jadi musisi nih. Jadi seniman. Udah terus Pak. Bener emang ternyata The rest is history habis itu bener, ya. akhirnya bener gitu. Jadi yang lirikan mata, Nah, itu. menarik hati. Itu langsung joget. Milenial gak ada yang tahu tuh lagu Gak itu. ada yang tahu Nggak zaman ada yang itu. tahu. Tahun 80-an. Tapi kalau sekarang kan banyak banget nih lu udah sukses terakhir Taulani TV. Tapi kalau pengen diakui itu sebagai apa nih profesi dari seorang Andre Taulani? Seniman sih Mas. Seniman. Karena ya? buat gua seniman itu artinya luas. Jadi bukan hanya disebut wah penyanyi, pemain film, gue semua bisa. Asik. Bukannya sombong nih Mas, tapi pernah nyobain semua. Jadi pemain film, aktor pernah. Jadi penyanyi kan awalnya juga nyanyi waktu itu. Iya. Terus jadi host pernah. Betul. Jadi politisi pernah tapi gagal gitu. Jadi semua profesi udah di. Belum gagal itu masih bertransformasi. Siapa tahu bro. Iya, Mas, betul Mas. Ini kan dunia berputar, roda berputar juga. Betul. Siapa tahu Sultan of Bintaro jadi penguasa Jawa Barat atau Banten. Akhirnya ya udahlah pengen disebut seniman lah. Artinya memang jiwanya di situ. Iya, karena kalau gue lihat portfolio ya luar biasa banget. Karena kalau gue baru ngerasain portfolio kan karyawan terus jadi entrepreneur, pernah di politik, pernah di pemerintahan juga, sekarang balik lagi menjadi social entrepreneur. Tapi kalau lu gue lihat udah semua ya, udah ngerasain banget portfolionya. Yang paling enjoy itu selain sebagai seniman sebagai apa? Ya YouTuber nih Mas sekarang nih Mas. Ini dunia baru karena memang juga zaman sekarang ya arahnya sekarang ke YouTube ya. Dan gue menikmati bagaimana membuat konten seru-seruan dan gue bisa berkolaborasi dengan orang banyak. Siapa yang sangka gue ketemu sama Mas Andi di dunia YouTube? Iya betul. Iya kan? Gak nyangka. Artinya YouTube
mempersatukan kita loh. Iya. Jadi YouTube itu adalah sarana mempersatukan. Mempersatukan. Jadi Mas. persatuan Indonesia sila ketiga tuh di YouTube. Gua ada baju nih buat lo karena kita kan udah lama berinteraksi. Iya, Tapi iya. gue belum pernah kasih oleh-oleh. Nah, gue kemarin nemu pas gue kemarin main-main di Tangsel. Jadi gue inget lo Apa nih Mas? baju buat lo sih. Yang bener Mas. Kenang-kenangan. Mudah-mudahan lo. Kok gue deg-degan ya? Ini bajunya Chief. Aku udah bilang pasti gue feeling gue gak bener nih. Feeling gue pasti. Wah, lu wah, wah mengingatkan gue nih Mas. Waduh. Tapi ganteng banget lo ya. Thank you Mas, thank you. Ganteng banget lo. Itu bukan ganteng Mas, itu tertekan Mas sebetulnya. Duit udah habis banyak Mas. Andre Taulani. Weh, nomornya bener lagi nomor 3. Nomor 3, nomornya OKOC. OKOC, nomor 3. OKOC. Aduh, nah, mantep ini banget luar tuh. biasa. Gimana ceritanya sih bisa masuk politik dan mulai dari pencalonan sampai nomor urut, terus debat-debat itu gimana ceritanya nih? Gue Nah, pengen ini denger seru nih. nih, Seru. Jadi gue memang kan warga Tangsel ya, udah lama warga Tangsel. Nah kebetulan banyaklah gue mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan juga kegiatan pemerintahan di Tangsel, walaupun sifatnya hanya bintang tamu gitu kan. Nah tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ketika pertama kali Tangerang Selatan ingin memilih calon kepala daerah, karena Tangsel pada saat itu memang belum ada kepala daerah, karena dia adalah kota 2010 pemekaran. nih ya, Chief, 2010 pertama kalinya memilih kepala daerah, dan itu kota pemekaran kan, sehingga baru akan ditentukan kepala daerah pada tahun 2010 pertama kali. Nah akhirnya banyak orang yang sounding nama gue nih. Wah Andre boleh nih kalau disandingkan dengan salah satu birokrat Tokoh gitu di Tangsel gitu, Pak Arsid pada waktu itu. Ya udah diadakanlah pendekatan. Gue awalnya nggak mau Mas, karena gue pikir udahlah, gue mau mengabdi buat daerah gue di Tangsel, nggak harus jadi kepala daerah gitu kan. Bener Ya banget. kayak Mas Andi aja sebagai pengusaha memberikan lapangan pekerjaan itu udah bentuk pengabdian gitu. Tapi karena desakan banyak banget, terus kemudian ada yang bilang juga, Mas Andre udah saatnya nih Mas Andre nih berbagi ke masyarakat. Kemarin kan Mas Andre oke lah menghibur masyarakat gitu, tapi kali ini benar-benar Mas Andre terjun nih untuk masyarakat Tangsel, apalagi ini pertama kali. Termotivasi lah Mas di situ. Ya deh, gue pengen coba deh melakukan sesuatu buat daerah Tangsel nih. Iya. Gitu. Udah akhirnya ikut lah Mas di situ. Walaupun memang mendadak ya, dan persiapan gue juga nggak banyak gitu. Tapi karena modal yakin dan dukungan begitu banyak, apalagi ini nggak melawan siapapun, nggak ada incumbent kan, pertama kali gitu. Jadi bebannya tuh nggak terlalu yang berat gimana gitu ya. Kita sama-sama lah gitu. Siapapun pemenangnya kita support. Ikut Mas. Mulailah di situ terjun. Kampanye, belusukan, Tangerang Selatan, belusukan. Gitu. Kasih orasi-orasi politik. Orasi, bikin kaos segala macam. Bikin kaos, waduh, baliho dan lain-lain. dan lain-lain. Gitu Mas. Tapi dapat nomornya juga keren nih, sama gue juga nomornya dulu 3. Nomor 3. OKOC. Dan gue selalu begini Mas. Oh gini, oh Metal, keren. metal, Metal. Ini kan. juga varian dari 3 nih. Oke. Iya. Nah, ini pengalaman yang menarik. Satu dan lain hal, bro belum dapat amanah, tapi insya Allah itu kaos bisa jadi kenang-kenangan. Gua pakai itu. Kan lagi zaman 2010 kan. Tapi lu nggak menjadi lebih tua, kelihatannya sama umurnya sama yang Dulu di malah kaos. kalau gue bilang nih Mas. Sekarang lu lebih muda malah. Nah, tuaan zaman dulu Mas. Iya, tuan lu zaman dulu tuh. Itu dah, muka gue tua banget zaman dulu Mas. Kayak tertekan bener bro. Kalau gue bedain sama yang sekarang ya. Wah, gila nih kena thank you Mas Andi. Karena Gua ini simpen nih. buat memori dan Iya. nostalgia. Ntar gue minta tanda tangan lu Mas. Nanti gue tanda tangannya. Jadi karena ini nama podcastnya Sandiaga Uno Open for Business, gue membongkar asal muasal kekayaan Kesultanan Bintaro nih. Waduh. Ini Kesultanan Bintaro ini salah satu kesultanan yang meroket. Iya Mas, betul. 3-4 tahun terakhir ini meroket. Meroket Jadi banget. gue pengen tahu dari YouTube nih bro. Lu kan sekarang udah ngehits banget nih Taulani TV. Gimana di YouTube ini sekarang udah revenue-nya udah mulai masuk? Ya.
Dan ini jadi bagian yang lu seriusin banget ya? Iya mas, jadi kalau kita ngobrol ngebahas sedikit ya, orang bikin YouTube kenapa berlomba-lomba sekarang bikin YouTube? Memang ada nilai uangnya di situ mas, yang bisa kita harapkan, yang disebut dengan AdSense ya. Tapi setelah gue pelajari dan banyak bertanya dengan senior-senior, Deddy Kobuser ya, diskusi, sebenarnya ternyata AdSense itu hanya 20% mas. Betul. Jangan terlalu berharap banyak. Betul. Artinya 80%-nya apa? 80%-nya kita cari sendiri. Seperti sponsorship, built-in dan lain segala macam. Monetisasi lah ya. Monetisasi. Yeah. Kalau YouTube kita sudah establish, kemudian sponsor udah percaya, mereka akan memasukkan iklannya ke YouTube kita. Sehingga kita dapat double tuh, AdSense kita dapat, built-in yang masuk kita dapat. Dengan konsep 20-80 tadi. 20-80 tadi, otomatis akan lebih besar dari built-in ini mas. Yeah. Kalau AdSense kan tergantung viewer dan tergantung seberapa banyak kita upload konten gitu. Makin kita rajin, makin banyak AdSense yang kita dapat. Plus juga tentunya ya viewernya harus bagus gitu. Kalau viewernya sedikit juga mungkin tidak berpengaruh banyak. Dan ini memang bisnis kekinian sih ya. Memang, jadi mas, semua sekarang aktivasi daripada brand-brand juga melalui YouTube. Nah, kalau bisnis mobil gimana? Nah, sebenarnya gini mas, mobil itu gue memang cinta banget mobil klasik mas, mobil vintage. Nggak tahu gue suka banget. Awalnya sebetulnya seneng punya aja. Awalnya cuma sedikit, cuma 1, 2, dan itu juga harganya yang murah-murah tapi lucu, klasik gitu. Lama-kelamaan berkembang karena udah makin suka, makin tahu lebih dalam sejarah mobil klasik, apa-apa aja variannya, makin suka. Ternyata udah punya beberapa koleksi, kok herannya banyak aja yang nawar mas. Jual nggak tuh? Nggak dijual. Udah gue bayarin segini, asal nyebut tiba-tiba dibayarin. Loh, kok oke juga nih. Lama-lama coba-coba deh kita koleksi, maksudnya bukan dalam tanda kutip pedagang banget enggak. Jadi kita hobi koleksi, tapi kalau ada yang mau ya udah wani piro, berani berapa. Akhirnya jadi kayak gitu mas. Dari hobi malah jadi mendatangkan malah rezeki dan akhirnya jadi kepengen diseriusin gitu. Luar biasa. Gitu, tapi YouTube alhamdulillah udah ada income masuk lumayan besar dari bisnis mobil juga. Tapi gue bingung gitu, dari hasil-hasil tadi udah bisa beli istana gitu, rumah segede istana, mobilnya puluhan, jamnya mahal-mahal, dikasih ke orang-orang lagi. Gue lihat di kontennya waktu bareng podcast bareng Deddy ya. Yang gue mau tanya, buat gue mana nih jamnya nih bro? Tenang Mas Andi kan kelihatannya nggak suka jam-jam yang ini ya, apa namanya? Ya kalau dikasih sih nggak nolak Mas ya. Itu nanti di belakang layar aja mas, tenang aja mas. Duh gak ada persiapan bener juga tuh deh, aduh. Mestinya gue bawa, kalau jam dinding gimana mas? Susah ngikatnya Chief. Masuk di sini gak bisa. Nah tapi kita lihat kan seorang Andre Taulani itu turning point-nya di mana? Kan bisnis-bisnis ini berbarengan dengan pengenalan daripada masyarakat, saling membantu. Tapi turning point-nya di mana dan kelihatannya kayaknya jalannya dimudahkan sekali ya sebagai penyanyi, politisi, semua tuh dibukakan gitu. Sebetulnya kita tetap nggak boleh melupakan yang namanya gift ya. Biar gimana pun juga mungkin Allah kasih rezeki buat saya di luar dari usaha yang sudah kita lakukan. Tapi kalau ngomong soal usaha, tetap gue juga berusaha mas. Modal gue hanya keyakinan dan mau mencoba. YouTube dulu nggak kepikiran, orang-orang banyak yang mulai duluan. Tapi lagi-lagi gue awalnya apa sih YouTube, terus apa yang bisa kita dapat, profitnya apa sih dari situ. Tapi karena gue orangnya kepengen tahunya tinggi gitu loh, dan nggak mikir curiosity ya, jadi itu rasa ingin tahu, ingin tahu tinggi dan nggak mikir untung rugi dulu. Yang penting gue mau coba dulu deh. Hajar aja dulu. Kenapa orang banyak pengen? Berarti kan itu tantanya buat kita dong. Iya betul. Orang pengen, animo orang banyak pengen bikin YouTube, terus nilai plusnya apa dari situ? Itu yang pengen tahu gue. Ternyata setelah gue terjun, gue dalamin, oh begini. Memang sih di awalnya, wah mas, bener-bener harus fight dulu, naikin dari 0 subscriber sampai 3,5 juta saat ini. Itu betul-betul butuh perjuangan mas. Betul. Kolaborasi dengan siapapun, belajar algoritma, bikin konten kreatif. Kira-kira materi apa yang orang suka gitu. Semua coba mas. Dulu pertama kali gue bikin YouTube bukan cuma satu konten. Semua konten gue coba, konten musik, konten gue punya keahlian dulu double cast, Iya benar. Gue coba di situ,
Terus habis itu konten musik gue coba, konten makan kuliner gue coba, konten keluarga gue cobain semua sampai gue tahu dapat di mana kekuatan gue di otomotif ternyata saat ini mas. Jadi itu kuncinya sebetulnya kita harus punya niat yang Nemu kuat, aja ya. Dan nanti jalannya akan ketemu mas. Ya pokoknya coba terus sampai akhirnya nemu. Nah 2 minggu yang lalu ya Deddy Corbuzier kesini nih. Dia datang ke sini dan kita udah 3 kali buat konten bareng. Yang gue mau tanya nih, kerenan konten Taulani TV atau Deddy Corbuzier? Kerenan Taulani TV. Oh gitu ya, mukanya serius banget. Taulani TV lebih keren. Lu emang top, salesman yang top banget. Tapi yang menarik ya Deddy itu kan juga tinggal di Bintaro. Iya. Tapi yang dapat gelar Sultan Bintaro tuh malah lo gitu ya. Iya. Kalau Deddy apa gelarnya? Deddy itu masih istilahnya apa ya? Mahapati ya. Mahapati. Mahapati lah. Ya, bawahannya. Masih bawahan lah. Bawahan. Masih bawahan. Kenapa gue bilang, gue pede bilang Taulani TV lebih bagus. Oke, Deddy punya subscriber lebih banyak. Setiap konten dia pasti Hits. jutaan hits. Gue nggak sebanyak dia. Tapi Deddy bisa nggak jadi kayak gue? Di luar dari podcast. Misalnya bikin gimmick double cast atau mungkin dia main di vlog, atau mungkin dia main di music, belum tentu mas. Tapi gue bisa jadi kayak Deddy, jadi host podcast. Gue belum bikin aja. Keren. Oke, last questions nih ya. Lu mau balik ke politik nggak? Ini Tangsel nih mau bentar lagi juga Pilwako nih, pilihan wali kota nih. Udah 10 tahun bro. Terbuka nih peluang. Pada kali ini dengan 3,5 juta lu nggak perlu campaign kali bro. Di rumah-rumah aja begini kali. Gimana? Kalau ada partai yang tiba-tiba melamar, mendapuk, Andre Taulani, wali kota Tangsel. Kalau gue bilang nggak mau, kayaknya nggak benar juga. Keinginan pasti ada. Tapi kalau dibilang mau, untuk saat ini belum 100% mas. Belum 100%. Jadi kecuali kalau Mas Sandi langsung turun tangan untuk membackup gue siap. Oke, kita alihkan pembicaraan lagi. Thank you banget Andre Sama-sama, Taulani. Sandi. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap di Open for Business bersama Sandiaga Uno. Open your mind, open your soul, and open your own business like Andre Taulani. Terima Sukses kasih, Sultan of Bintaro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pilih Andre Taulani semua ya. Tangsel. Lagi 1, 2, 3. Oke. Masih nggak bisa move on. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.